Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kita kali ini, kita akan menambahkan sebuah aktivitas berupa penugasan. Kita lihat bagaimana cara melakukannya. Pertama, kita login dulu dengan menggunakan akun Bapadanibu masing-masing. Kemudian kita pilih mata kuliah yang akan ditambahkan aktivitas penugasannya. Contoh di sini saya mengambil mata kuliah ini. Selanjutnya, untuk menambahkan penugasan atau assignment, kita masuk ke dalam mode edit. Jadi kita hidupkan dulu mode editnya. Klik bulatan gerigi di atas, kemudian klik turn editing on. Kemudian kita pilih tempat di mana akan ditambahkan aktivitas penugasannya. Sebagai contoh, saya akan menempatkan penugasan pada pertemuan yang pertama. Nah, jadi akan disimpan di area ini. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Kemudian pilih assignment di sini. Kemudian klik saja. Di sini kita akan menuliskan detail dari aktivitas penugasan ini. Yang pertama adalah namanya atau nama penugasannya. Misalkan nama tugasnya adalah tugas resume. Oke. Sebelum kita menuliskan deskripsi, Bapak dan Ibu, ada baiknya kita mengenal dulu di sini ada dua jenis cara pengumpulan penugasan. Cara pertama adalah tugas dikirimkan secara langsung dengan cara mengetikkan jawaban pada halaman yang sudah disiapkan. Cara yang kedua adalah jawaban dari tugas tersebut dikirimkan berupa file yang harus dilampirkan pada halaman jawaban tugas di halaman mahasiswa. Nah, sebagai contoh untuk yang pertama, tugas resume ini adalah untuk tugas yang jawabannya diisikan langsung di halaman e-learning mereka. Sebagai contoh, tuliskan resume materi pertemuan pertama mengenai definisi dan kedudukan penelitian dalam bidang pendidikan dasar, khususnya dalam pengajaran. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa menambahkan deskripsi dari tugas ini pada halaman depan atau tidak apa-apa, karena nanti akan ditampilkan tulisan seperti ini di halaman depan. Kemudian, misalkan di sini adalah file yang harus diresume. Sebagai contoh, saya ambil filenya adalah materi perkuliahan dalam bentuk modul. Saya choose file. Oke, misalkan ini adalah materinya untuk pertemuan yang pertama dan mereka diminta untuk meresum. Kemudian klik upload file. Kita tunggu beberapa saat, ini artinya sudah masuk filenya. Kemudian availability-nya, di sini kita set allow submission from, artinya kapan mahasiswa diperbolehkan untuk mengisi atau menjawab. Oke, ini sebagai contoh, misalkan di sini saya disable, artinya kita tidak perlu mengeset kapan mahasiswa boleh mengisi, artinya kapan saja atau setelah setelah tugas ini dibuat, mahasiswa sudah bisa langsung mengisi. Yang paling penting adalah due date. Due date ini adalah waktu di mana mahasiswa diberikan batas untuk mengirimkan tugasnya. Perlu dicatat bahwa Bapak dan Ibu, mahasiswa masih tetap bisa mengirimkan tugas walaupun waktunya sudah terlewat. Di halaman pengumpulan tugas nanti akan dimunculkan keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengumpulkan tugas kemudian terlambat sekian hari, sekian waktu atau sekian jam. Jadi mahasiswa tetap bisa mengumpulkan, akan tetapi diberikan keterangan bahwa mahasiswa mengumpulkan dengan status terlambat. Kemudian di sini adalah yang keempat, yang sini cut off kita bisa lewat. Kemudian remind me to grade by, ini artinya ketika mahasiswa sudah mengumpulkan, maka sistem e-learning itu akan memberikan peringatan kepada kita untuk melakukan penilaian. Ini kalau mau tidak diaktifkan juga tidak apa-apa, sebagai contoh ini tidak diaktifkan. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua tipe atau dua jenis pengiriman tugas atau menjawab tugas. Yang pertama adalah online text, yang kedua adalah flash submission. Nah, sebagai contoh di sini, saya meminta mahasiswa untuk menuliskan resume.
berarti saya mengharapkan mahasiswa untuk menuliskan jawaban mereka langsung di dalam halaman penugasan ini. Jadi saya pilih di sini adalah online text. Artinya mahasiswa mengirimkan tugasnya. Kemudian di sini juga kita bisa menuliskan word limit atau batas maksimal kata yang harus ditampilkan. Jadi kalau mau di enable boleh, artinya nanti kita harus memasukkan angka sekian kata. Kalau tidak perlu juga tidak apa-apa. Kemudian di bagian di feedback types ya, ini kita bisa menuliskan komen atau komentar di bawah tugas mereka. Sebagai contoh di sini kita tuliskan comment inline yes, artinya nanti kita bisa mengomentari tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa. Feedbacknya. Kemudian bagian submission setting, di sini kita bisa menuliskan require that students accept the submission statement. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan pengiriman file, kalau pengiriman file biasanya ini kita aktifkan untuk menjamin bahwa mahasiswa mengumpulkan file, atau ketika ada permasalahan dengan file tersebut maka itu tidak dikenakan kepada lecturer, melainkan dikenakan kepada mahasiswa. Kemudian di sini ada attempts reappointed, ketika misalkan kita mengatur batas minimal nilai yang harus dilalui oleh si mahasiswa. Kalau di sini dituliskan manually, berarti kita yang mengatur bahwa si mahasiswa tersebut harus mengulangi pengiriman file. Kalau automatically until pass, berarti kita sudah memberikan nilai dan nanti mahasiswa akan melihat apakah nilainya sudah melalui batas minimal yang kita tentukan atau belum. Kalau sudah melalui batas minimal, maka mahasiswa tidak terbuka lagi kesempatan untuk mengirimkan file baru atau menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada nilai yang kita inginkan atau nilai minimal yang kita tentukan, maka si mahasiswa akan kembali diminta atau diperbolehkan untuk mengirimkan tugas lagi. Di sini saya misalkan tuliskan manually. Di sini ada maksimum attempts-nya, berarti berapa kali si mahasiswa diperbolehkan untuk mengulangi pengiriman tugas. Di sini saya ambil contoh misalkan adalah 2 kali. Kemudian group submission setting, ini bagi Bapak dan Ibu kalau sudah memiliki grup. Notification, ini kita tidak perlu. Kemudian grade, nilainya. Ini harus disetting dulu di bagian gradebook, karena kita belum melakukan pengaturan gradebook, kita lewat dulu. Kemudian yang lain, kalau Bapak dan Ibu belum memiliki grup, ya kita tuliskan di bagian grup modenya, ini kita tuliskan no group. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki grup, itu boleh Bapak dan Ibu pilih separate atau visible. Ya, kalau di sini separate artinya setiap grup hanya bisa melihat tugas yang memang diberikan kepada grup tersebut. Tapi kalau visible group, berarti semua grup itu bisa melihat tugas dari grup yang lain. Sementara kita tuliskan di sini no group. Untuk pengaturannya sampai sini, kemudian kita klik save and return to course. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melihat satu buah aktivitas baru. Di sini ada tugas resume, due date itu artinya tanggal atau batas minimal atau paling lambat pengiriman tugas adalah tanggal 11 Oktober. Kemudian di sini juga ada informasi sudah ada berapa banyak mahasiswa yang mengumpulkan tugas ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa tugas resume ini cara pengumpulannya adalah dengan cara menuliskan langsung jawabannya di dalam kotak yang disediakan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menginginkan mahasiswa untuk mengirimkan jawabannya berupa file? Caranya adalah sama seperti tadi, kita klik add an activity or resource. Kemudian kita pilih lagi assignment. Kemudian di sini di assignment name-nya saya tuliskan misalkan tugas makalah. Deskripsinya misalkan kita tuliskan apa detail dari tugasnya. Sebagai contoh, buat makalah tentang konsep dasar penelitian dan bagaimana perannya dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Oke. Kemudian bagian display-nya kita kosongkan. Kemudian di bagian additional file, kalau Bapak dan Ibu punya template atau punya format penulisan makalah, itu akan lebih baik disampaikan di sini. Misalkan bagaimana covernya, bagaimana cara penulisannya, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sini. Kemudian untuk availability seperti tadi ini saya kosongkan. Ini juga sama saya kosongkan. Saya hanya menuliskan batas waktu pengirimannya. Nah, untuk yang membedakan hanya di bagian sini di submission types-nya, kita pilih submission type-nya adalah file submission. Kemudian
kita set berapa banyak file yang boleh diupload oleh mahasiswa. Sebagai contoh, saya hanya memperbolehkan mahasiswa untuk mengirimkan 1 buah file saja. Kemudian maksimal untuk penguploadannya ini juga jangan terlalu besar, kan hanya 5 MB saja. Oke, selanjutnya adalah jenis file yang boleh dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi di sini kita bisa membatasi jenis file apa saja yang diperbolehkan untuk dikirim oleh mahasiswa. Kalau misalkan dituliskan seperti ini, artinya semua file boleh dikirimkan. Nah, kita akan khawatir apabila mungkin ada virus atau file yang lain yang akan mengganggu kinerja dari sistem kita, atau nanti mungkin tidak bisa kita baca ketika kita mengoreksi atau memeriksa hasil pekerjaan siswa. Jadi di sini kita pilih dulu, kita klik choose, kemudian misalkan kita hanya menerima file dari mahasiswa berupa file PDF dan file Word saja. File PDF sama file Word adalah file dokumen. Kita klik sini expand, kemudian kita pilih dokumen, kemudian PDF dokumen dan Word. Kita save change. Ini ada 3 file. Untuk selanjutnya sama seperti yang tadi, feedbacknya kita bisa berikan sebuah komentar, tapi kalau file kita tidak perlu back. Untuk submission setting di sini sama, kita pilihkan di sini yes submission statement, karena mahasiswa nanti akan mengirimkan file dan itu terus menjamin bahwa file tersebut layak untuk dikirimkan. Kemudian di sini kita tuliskan sama seperti tadi manually, kemudian kita pilih 2 kali. Group submission setting kita pilih no, kemudian notification juga kita pilih no untuk yang di atas, kemudian grade-nya karena kita belum punya gradebook juga kita pilih lewat. Kemudian common module setting-nya kita tidak menggunakan group, maka kita tuliskan di sini no group. Kemudian destinasi dan seterusnya kita biarkan seperti itu, kemudian kita pilih save and listen to first. Oke. Di sini kita sudah mempunyai 2 buah penugasan. Ya, yang pertama adalah tugas resume, yang kedua adalah tugas makalah. Jadi tugas yang pertama ini jawabannya dikirimkan atau dituliskan langsung di laman e-learning mahasiswa, sementara untuk yang tugas makalah jawabannya diberikan dalam bentuk file. Sampai sini Bapak dan Ibu, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menilai tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.